Saya udah nggak tahu saya mau ngapain. Action. Conversation is on. Eh, apakah kamu merasa bahwa sudah nggak ada tantangan waktu itu? Iya, lebih seperti itu. Gitu ya. Iya. Jadi ya udah, saya udah di top of the top, Ya, ya saya udah. udah ngeraih semua gitu. Heeh. Apalagi gitu. Mm-mm. Jadi kan kalaupun saya berlomba ya, saya tinggal istilahnya Ya, happy nggak aja ada yang bisa saya mempertahankan, bagiin gitu. mempertahankan aja gitu kan. Saya sempat jujur, saya sempat kehilangan iman saya memang. Karena terlalu apa ya? Segala sesuatu terlalu mudah buat saya. Oke. Sampai kadang-kadang saya berpikir, alah menang nggak menang ya, pokoknya aku pasti menang lah. Oh gitu ya. Ya, sudah ada sampai pemikiran Dan seperti itu memang celah kelemahan seseorang kalau berada di atas gitu. ya, itu saya ngerasa egonya Udah terlalu tinggi tinggi gitu ya. sekali ya. Oke. eh Kalau saat ini kamu bisa balik gitu, itu kan ada suatu titik balik gitu. Orang-orang siapa aja sih yang berjasa istilahnya membalikkan pandangan kamu sekarang ini yang dulunya merasa ya saya udah undefeatable gitu kan istilahnya. Tapi begitu Tuhan izinkan kamu untuk istirahat, saya mengambil istilah istirahat gitu Iya. kan, untuk mereview lagi apa yang menjadi tantangan hidupmu gitu kan. Nah, orang yang berjasa siapa aja yang bisa membalikkan itu gitu? Sebenarnya yang saya itu lama ya dipegang sama yang namanya Bu Heni Mas Paitela. Iya, saya dengar itu atlet lama itu. Yes. Sebenarnya kalau mau tanya berjasa, dia orang paling berjasa. Karena kalau nggak ada dia, saya nggak mungkin juara SEA Games, saya nggak mungkin juara PON. Hmm, Dan beliau itu yang tahu caranya membuat saya jadi juara sebenarnya. oke. Itu. Dan dia juga yang membuat saya jadi tangguh sekarang itu. Jadi kalau mau tanya orang yang berjasa di lintasan, beliau salah satunya. Selain ada beberapa pelatih lain, tapi kenapa saya bilang beliau berjasa? Karena dia yang paling lama menangani saya. Oke. Dan selama saya dipegang dia, I am defeatable emang, tidak pernah kalah. Gitu. Nah, treatment apa yang Bu Heni lakukan gitu ke kamu gitu, Serafi? Kalau dulu kebetulan sekarang saya udah ganti pelatih ya. Ya. Tapi waktu saya masih dengan beliau selalu mengingatkan bahwa saya itu limitless, tanpa batas gitu. Jadi As harus long as terus berkembang gitu. selama kamu bisa melakukan apa yang kamu percayai dan kamu yakini benar, lakuin aja. Dan itu yang saya pegang sampai hari ini. Kenapa saya bisa bertahan sampai hari ini? Ya, karena beliau menanamkan sikap tangguh itu, sifat tangguh itu ke dalam pikiran saya. Saya ingat satu hal yang kalau nggak salah ya, Bu Heni katakan mengenai kamu ini punya, kalau dari postur ya Biasa bicara aja. kecil-kecil ya kecil gitu kan. Sorry nih, Enggak, emang kenyataan. karena terus terang saya pertama kali ketemu kamu nih di gereja gitu. Saya nggak nyangka kamu ini pelari gitu. Iya, ya. Saya baru tahu setelah diberitahu salah satu penatua, dan kebetulan saya juga mama kamu juga ngomong, saya juga baru tahu. Eh eh, Bu Heni pernah ngomong bahwa kamu ini punya explode power gitu kalau nggak salah Iya, ya. eksplosif. Iya, explosive power, ya Yes. betul, explosive power, karena memang dari sisi sorry saya ngomong dari sisi suku Papua gitu kan, atau teman-teman dari Indonesia Timur, Karakteristiknya karakteristiknya seperti itu gitu. Iya. Yang dimaksud explosive powernya yang Bu Heni katakan mengenai Serafi ini apa ya? Jadi kalau misalnya saya kan memang kecil ya, jadi nggak hanya di Indonesia, di Asia pun saya paling kecil. Jadi Oh gitu. ya kejuaraan dunia pun saya paling petit. Dari pikirnya waktu itu, kok bisa anak SMP, anak SMA, padahal enggak, padahal udah kuliah waktu itu. Jadi explosive power itu adalah daya ledak. Jadi kalau kita lari, kalau melihat sprinter, Ya. karena saya sprinter ya, sprinter ada di start block, itu dengerin dia cara keluar dari start blocknya pasti bunyi start block, gitu. Oh, Ada oke. cetak gitu. Itu explosive power. Di situ yang akan membantu kita melangkah untuk membuat dari langkah ke langkah itu semakin baik. Gitu. Oke. Karena kita kan cepat ya. Iya, iya. Makanya sprinter itu identik dengan otot yang besar. Terus explosive powernya juga mesti bagus. Oke. Karena ketika kita lari, yang dibutuhkan seorang sprinter adalah eksplosif itu. Kebetulan saya adalah tipe sprinter yang keluarnya lambat, tapi Oke. akselerasi saya, percepatan saya itu jauh lebih baik dari yang lain. Jadi istilahnya apa kalau ininya lambat itu apa?
starting reaction, Oh iya, start reactionnya lambat. start reactionnya Ya, ya. saya termasuk yang tipe yang seperti itu. Tapi Oke. untuk akselerasinya saya jauh lebih baik. Dengan teknik yang cukup baik sih, cukup Iya. dipandang baik. Dan yang menemukan kamu dalam artian kamu ini cocok untuk sprinter gitu, itu siapa? Itu Serafi? pelatih SD saya. Yang sekarang jadi pelatih saya juga, Pak pertama Pak Purnomo, yang kedua Pak Riswanto. Oh, oke. Gitu. Jadi Jadi dia melihat karakter, ya, oh ini cocok untuk sprinter misalnya, atau ini cocok untuk lari jarak jauh, betul, misalnya seperti betul. gitu. Oh, oke. itu jadi ada pencarian bakatnya juga. Iya, waktu iya, iya. itu. Oke. Terus satu lagi, saya pernah dengar kamu kesaksian bahwa, koreksi kalau saya salah ya, bahwa hidupmu ini terbentuk oleh karena firman Tuhan gitu kan. Kalau itu yang saya tangkap waktu itu. Kenapa kamu mengatakan itu gitu, bahwa hidup saya ini dibentuk oleh firman Tuhan gitu. Karena gini, ya itu tadi kita kembali lagi ke awal bahwa saya nggak pernah berpikir saya jadi atlet. Karena waktu saya PON 2000 saya nonton PON di Sidoarjo, Heeh. saya lihat Irene Yosep. Itu Ya. pelari Maluku, Heeh. dia pemegang rekor. Yang kedua saya lihat om saya Yanes Raubaba menang 100 meter. Yanis Obaba. Ya. Oke. Saya bilang ke mama saya, waktu itu kita ada di lapangan, saya bilang, Mam, lihat ya nanti kakak kayak itu, kayak kakak itu. Tapi saya cuma ngomong, mama saya cuma bilang gini, imani perkataanmu nak. Pulang dari sana saya lihat pesawat di depan rumah lewat. Saya bilang, Mam, kakak mau naik pesawat besar itu. Mama saya bilang, ayo kita berdoa, kita imani sama-sama. Siapa yang sangka 2 tahun kemudian saya masuk tim PON. Iya. Tim PON Jatim, dan saya berangkat ke luar negeri. Waktu itu saya berangkat pertama ke luar negeri 2002. Dari situ pasti namanya anak kecil. Waktu itu kan saya masih SMP, mau ke belum SMA, SMP mau naik kelas 3 SMP waktu itu. Saya suka nangis karena saya waktu itu harus TC di Jakarta jauh dari papa mama gitu. Dan saya istilahnya bukan dibully ya, tapi lebih ke dilatih Bercandain. mentalnya. Oke. Enggak, senior saya dulu jahat. Nggak ada Kayak yang di bisa ospek senyum. gitu ya? Kayak di ospek gitu. Saya telepon mama saya bilang, aku pulang aja wis ma, aku gak suka neng-neng. Wah udah. Mama saya cuma bilang, dulu kakak mimpi apa? Mimpi kayak gini, ya sudah, diimani, dijalani. Itu. Setiap ada masalah, kalau telepon papa sama mama, diimani, dijalani. Dikirimkan beberapa ayat Alkitab yang menenangkan sebenarnya. Oh iya ya, di situ saya flashback. Oh iya ya, saya ada di sini, saya sudah mengorbankan banyak hal. Kenapa saya nggak kuat aja gitu? Kenapa saya nggak jadi kuat? Nah itu kenapa saya bilang, akhirnya saya menemukan bahwa ternyata lintasan itu punya cerita lain yang Tuhan izinkan untuk saya ceritakan seperti itu. Nah, firman Tuhan apa yang masih menempel di Raffi sehingga sampai sekarang menjadi suatu motivasi gitu? Saya suka waktu saya suka di Yesaya itu, dia bilang bahwa jangan kamu menjadi lemah karena kamu muda. Karena waktu itu saya memang meyakini bahwa saya masuk ke dalam timnas itu saya yang paling kecil. Saya sempat ragu untuk melanjutkan sebenarnya. Tapi waktu papa saya telepon dan bilang, udahlah Non, percaya Tuhan pasti punya rencana. Di situ membuat saya yakin bahwa oh ya udah, bahwa saya akan bisa bertahan entah sampai kapan Tuhan izinkan saya jadi atlet seperti itu. Oke. Serafi, satu lagi. Kalau dulu kan kamu latihan kuliah gitu kan, latihan kuliah. Tapi dengan bekerja ini kan ada suatu kehidupan yang berbeda lagi nih. Kalau kita bicara kehidupanmu naik satu tingkat lagi nih, kamu sekarang jadi profesional, kamu harus bekerja. Ada yang berbeda nggak? Ada pasti. Saya jadi merasa kalau ke kantor itu liburan karena kantor saya kan tengah laut ya. Kamu merasa ke kantor liburan, Iya. kalau saya merasa ke kantor saya masih kerja. Sama teman-teman saya tuh suka aneh, kamu kok aneh sih kalau misalnya habis latihan tiba-tiba langsung ada di kantor gitu, kenapa? Hiburan buat saya. Karena saya terbiasa di lapangan dengan target ya, oke, di kantor juga ada Iya, deadline gitu. pasti ya. Tapi tingkat stresnya saya jauh lebih bisa memanage tingkat stres saya di kantor daripada di lapangan sebenarnya. Jadi kalau udah jenuh di lapangan gitu, ya udah ngantor aja seharian gitu. Oh gitu. Iya, jauh lebih happy sih. Oke. Jadi menarik ya, istilahnya kamu udah lama dengan dunia atlet, Ya, terus bekerja ini sebagai
dia tetap bertanggung jawab, tapi Ya. tetap sebagai variasi gitu ya. Bukan variasi sih, apa ya? Soalnya gini Kak, saya bisa menjelaskan itu. Hmm, Gini, hmm, hmm, saya lulusan sarjana hukum. hmm, Skripsi saya strategi dan penyediaan alat perang. oke. Tapi mimpi saya kerja di pelabuhan. Beda jauh. Beda jauh. Jadi ketika saya keterima di pelabuhan itu, saya ngerasa kayak ya wes lah, aku seneng kok ini. Jadi aku mau menikmati aja kayak gitu. Oke, yang penting enjoy ya. Iya, kebetulan puji Tuhannya adalah semua yang saya lakukan sampai dengan hari ini adalah sesuatu yang saya sukai. Hmm, Gitu. oke. Nah, ini kan kebetulan Tuhan udah kasih lu ya. Istilahnya udah kasih kamu bahwa atletik, dunia atletik ini yang kamu suka gitu kan. Tadi kamu ngomong bahwa kerja di pelabuhan pun ini adalah sesuatu yang kamu suka gitu. Ada nggak yang Tuhan kasih kamu sesuatu yang nggak kamu suka dalam kehidupan kamu? Ada Ada ya? yang Tuhan kasih yang saya nggak suka itu ada. Contohnya itu tadi saya dipertemukan dengan orang-orang yang saya nggak suka karakternya. Saya dipertemukan ketika saya ke kantor pun saya ditemukan dengan orang-orang yang latar belakangnya berbanding terbalik dengan saya, yang kebiasaan saya hadapi. Tapi buat saya kembali lagi bahwa awalnya sih saya marah, ngapain sih saya sama orang ini? Itu Tuhan memprosesnya tuh lucu ya kadang-kadang ya. Saya di lapangan suka nyuruh orang Oke. karena I am the champion. Gitu. Dengan posisi apa kamu di perusahaan? Saya staf pelaksana. Oke. Gitu. Kalau di lapangan kan I am the champion. Mm-mm. Apapun yang saya omongkan, junior saya harus turut. Oke, ini yang junior Iya, maksudnya. yang junior dan siapapun di sekitar saya juga pasti akan bilang iya. Karena merasa bahwa saya sudah punya pengalaman yang cukup tinggi. Oke. Gitu. Tapi ketika di kantor saya nggak bisa gitu. Awalnya itu tuh. Awalnya tuh, wah aku disuruh-suruh. Wah aku disuruh minta tanda tangan. Wah aku disuruh minta nomor surat. Aku nggak suka. Emang di sini aku siapa gitu. Tapi itu tadi cara meruntuhkan ego tuh emang Tuhan lucu ya kadang-kadang ya. Ngasihin orang-orang yang saya nggak suka. Iya. Saya harus berhadapan dengan beberapa direksi yang tidak setuju saya jadi atlet. Oke. Saya harus berhadapan dengan beberapa atasan yang tidak terlalu mensupport sampai akhirnya saya menemukan orang-orang yang betul-betul di kantor itu yang mensupport saya. Saya diizinkan melalui sebuah konflik dengan teman seruangan yang saya nggak pernah mengalami konflik seperti itu tapi harus. Gitu. Nah dari situ saya sampai dengan hari ini saya bisa ngetawain masa-masa itu. Wah dulu kalau nggak diginiin sama Tuhan mungkin nggak bisa kayak gini sekarang. Kayak gitu sih. Ya, jadi merasa ini ada dunia yang kalau saya tangkap berarti ada dunia yang berbeda gitu. Iya. Kalau dulu di istilahnya di atletik atau di atlet, di mes dan sebagainya, kamu masih dipandang Oh gitu iya, kan. wah Iya kan? nggak ada yang boleh ngomong enggak sama saya Raffi gitu. Iya. Ambil kopi gitu. Oh, Pernah. Iya, sering. Dek beliin kopi Kak, Ser. Gak berani nolak. Iya Kak, pakai duitmu dulu ya gitu. Sekarang, Ser ambilin kopi, enggak. Di dunia kantor beda jadinya seperti itu kan. Serafi, tolong mintain tanda tangan ini jalan. Ser Raffi tolong turun ke bawah minta nomor surat. Kamu nggak merasa, kamu pernah sharing kan ke papa mama gitu? Wah, mah, ini beda banget ini. Kalau sama mama oke ya, maksudnya kalau mama dia dengerin, kalau papa tuh langsung dijawab. Lah ya iya namanya kerja tuh gitu. Kan maksudnya jangan dijawab dulu. Gitu. Nah, kembali ke keluarga tadi ya. Kita bicara dukungan keluarga. Kamu pernah ngomong bahwa dukungan keluarga itu modal yang penting gitu bagi kamu. Kenapa? Karena sumber kepercayaan diri yang paling penting itu dari keluarga, dari lingkungan keluarga. Nah, sumbang siapa dari keluarga, misalnya papa, mama, dan adik kan, itu menyumbangkan membangun sumber kepercayaan diri kamu gitu. Karena saya melihat gini, sorry saya lanjutin dulu ya. Biasanya di atlet itu kan ada ada pelatih, ada satu tim lah, ada pelatih, lalu ada tim psikolog misalnya, lalu ada tim kesehatan dan di situ kan mereka biasanya bisa akrab gitu ya dengan atletnya sendiri, kalau tergantung orang sih memang. Cuman ini kan biasanya membangun kebersamaan supaya tim ini jadi nyaman satu dengan yang lain gitu. Nah, kalau kamu ngomong keluarga ini adalah modal penting gitu bagi si Raffi untuk membangun kepercayaan diri itu, sampai seberapa jauh sih mereka ini penting gitu? Beda ya, maksudnya emang sih kita di dalam kayak
apalagi tim Jatim ya, tim besar kita ini yang dalam satu tim itu kita punya namanya sport science. Sport science. Ya, jadi kita punya dokter pendamping, kita punya psikolog pendamping, kita punya nutrisionis pendamping, kita punya biomekanikal pendamping, sampai ke dokter rehab gitu. Yang memang semuanya harus jadi satu. Ada apa-apa kita harus ngobrol. Tapi saya nggak, bahwa tidak semua hal atlet bisa ngomong ke psikolognya. Ada hal-hal yang kita lebih suka curhat ke keluarga. Kenapa? Karena kita ngerasa keluarga yang paling paham. Karena kadang kita ngomong ke psikolog tuh jawabannya, lu ya itu sih mesti mbok lewati. Lu ya itu proses yang mesti kamu jalani. Padahal sebenarnya bukan, maksud kita tuh bukan itu ya, kita juga tahu ya itu proses yang harus kita jalani. Tapi kadang kita tuh kan cerita butuh ketenangan, butuh orang yang mau mendengarkan gitu. Dan kebetulan kenapa saya bilang keluarga itu menjadi supporting system yang paling penting, karena kalau mereka nggak kasih izin ke kita juga nggak akan bisa jadi atlet. Restu orang tua. Iya, kalau mereka tidak membiarkan kita mengorbankan waktu dengan mereka, kita nggak mungkin ada sampai di sini. Gitu. That's why kenapa supporting system dari keluarga itu penting, dan kepercayaan diri itu timbul karena saya merasakan ya. Kalau psikolog yang ngomong kamu bisa itu akan beda dengan keluarga yang bilang papa sama mama yakin kamu bisa. Memang akan ada masalah nih, tapi percaya kamu sudah sampai titik terjauhmu, jangan mundur. Sekalipun itu ada tembok, pasti ada lubang di situ yang bisa kamu lihat untuk jadi kesempatan. Jadi ada perbedaan ketika mereka menyampaikan sesuatu dengan keluarga yang menyampaikan. Karena ikatan emosional kali. Betul. Dan itu saya rasakan 2006 atau 2007 juara Asia, kejuaraan Asia Junior di Jakarta. Tidak ada yang percaya saya akan juara. Pelatih saya tahu saya bisa top 3 itu bisa. Tapi dia tidak ngomong ke orang. Dia cuma ngomong ke saya aja. You can do it. Itu waktu itu sama Bu Heni. You can do it. Saya sampaikan ke papa sama mama saya, "Ma, kakak pengen juara Asia nih." Itu. Doain. Papa sama mama saya pas nonton juga. Jadi mereka bilang, "Ikuti, jalani aja. Kalau Tuhan kehendaki menang, tapi imani. Jangan ngomong top gitu." Dan saya dari atlet yang tidak dilihat waktu itu, akhirnya bener juara 3. Jadi saya masuk top 3 Asia, dan itu memang salah satu sejarah juga di Indonesia, sprinter cewek junior yang masuk 3 Asia. Gitu. Ya mungkin dengan bahasa lain adalah, kalaupun orang ngomong dengan kata-kata yang sama, tetapi kalau orang tua yang ngomong ini pasti punya arti yang lebih dalam gitu ya. Pasti ada sesuatu yang kayak kita dipercaya banget gitu. Gitu beda sih. dengan orang lain kalau bicara gitu kan. Walaupun sama-sama ini kata-katanya gitu. Nah, Sherafi, rekor lari kamu sudah terpecahkan atau belum? Kalau saya secara pribadi, saya belum pegang rekornas. Yang saya pegang di rekornas itu adalah estafet 4x100 bersama 3 orang lainnya. Jadi kita berempat itu rekornas kita 4500. 4500 itu dengan jarak 45 detik. Estafet 4x100 meter. Oh iya sih, 4x100 ya. Tapi kalau misalnya kita berbicara rekornas memang belum pecah. 1156 atas nama Irene Yosep. Yang dia pecahin di Surabaya sini. Sama kalau rekor saya pribadi 1169 detik juga. Kalau tim Jatim sendiri belum ada yang sampai ke 11,69 ya? Iya. Itu yang di SEA Games ya? Iya. Yang kalau saya baca kamu ini sebetulnya sama dengan pelari Thailand waktu itu ya? Iya, beda 10.000 second. Itu untuk starting reaction-nya? Iya, starting reaction. Iya. Saya baca banget nih apa yang ada di kamu. Jadi kalau saya salah mungkin kamu bisa benerin. Cuman dia beda beberapa detik cumanan gitu ya. Itu nggak enaknya sprinter itu. Karena kita kan yang dihitung kalau misalnya kita dempet gitu adalah dada. Kalau dada itu nggak ada berarti kembali ke reaction startingnya tadi ya. Iya. Kamu masih punya impian nggak setelah ini kamu mau ngapain gitu? Jangan berat-berat. Enggak. Saya jujur ya, saya pernah bilang gini sama beberapa tahun lalu, saya bilang gini, Tuhan, saya tuh pengen banget tanding di Papua. Oh, untuk PON ini ya sebetulnya ya? Enggak, saya nggak pernah berpikir bahwa nggak pernah berpikir bahwa itu PON atau apa gitu ya? PON besok adalah PON di Papua dan PON terakhir saya. Gitu. Saya cuma bilang waktu itu, pokoknya Tuhan, pengen.
saya pengen suatu saat saya mau lari di Papua. Karena saya tuh kalau ngomong Papua suka pengen nangis. Karena saya ngerasa saya punya kerinduan untuk membangun Papua. Oke. Tapi sampai dengan hari ini saya belum bisa pulang dan bawa nama Papua. Karena saya punya alasan untuk itu. Karena saya lahir besar di Surabaya, saya jadi juga di Surabaya. Tapi ada beberapa orang yang salah mengartikan pemikiran seperti itu. Mereka tetap mengira bahwa saya nggak cinta Papua. Nah, makanya saya bilang, Tuhan, saya pengen suatu hari saya harus lari di Papua. Karena apa? Saya pengen menunjukkan ke Papua yang punya gudang atlet ya. Saya merasa mereka itu punya orang-orang bertalenta yang luar biasa. Saya pengen membuktikan ke mereka bahwa ketika kamu yakin dengan apa yang kamu lakukan, ketika kamu mampu mengarahkan dan pemerintah mampu mewadahi dengan baik, akan muncul serafi-serafi berikut yang akan jauh lebih baik dari saya. Jadi impian saya tahun depan lari di Papua itu adalah, kalau Tuhan kehendaki saya juara lagi, itu adalah untuk Papua sebenarnya. Even saya akan main atas nama Jawa Timur, tapi itu yang mau saya taruh di Papua untuk anak-anak. Karena darah yang mengalir adalah. Conversation is off. Mau mewadahi adik-adik di sana yang bertalenta. Halo Sobat Podcast, terima kasih udah mengikuti video podcast ini sampai selesai. Jangan lupa untuk ikuti lanjutannya ya. God bless.